Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saatnya kita akan beribadah untuk persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan sepakat untuk masuk hadirat Tuhan dan mendengar sabdanya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 2, mulia, mulia namanya. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku damaikan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku ku nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022
kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaknya kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Kudatang kepadamu pelengkap Kidung Jemaat 41. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Kumohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa
bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya. Umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang bersinah, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegahkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya itu bukan dihadapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bahagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita dan bukan karena kita sempurna. Jadi kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Kita menipu diri sendiri jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah. Maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesama
Kau yang sesat, marilah. Dalam rangka kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022. Saat ini kita melaksanakan ibadah persiapan mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu kita akan membaca firman-Nya dan merenungkannya. Mari kita mohon pertolongan Tuhan lewat doa, kita berdoa. Di saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu bahwa oleh karena kasih-Mu kami boleh dipertemukan lagi dalam ibadah penyembahan kepadamu dalam rangka kami mempersiapkan diri kami mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Di saat ini ya Allah, dalam penyembahan kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami semua, bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu mau mengingatkan dan menguatkan perjalanan kehidupan kami. Terlebih kami boleh menimba makna pengorbanan Kristus yang kami boleh imani lewat perjamuan kudus. Pimpin dan sertai kami semua, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang hadir di rumah masing-masing dalam penyembahan kepadamu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, sebab kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, memohon semuanya ini. Amin. Bacaan kita saya ambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ibrani pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta, yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya
Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya dan sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita, saudara-saudara, saya memberi sebuah tema yang berjudul pengorbanan terindah. Pengorbanan terindah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pernah kita dengar atau mungkin kita pernah mengatakan bahwa gelar Yesus yang adalah Tuhan, Guru, Sahabat, dan lainnya. Tapi Yesus yang adalah imam besar mungkin jarang kita dengar ataupun perkatakan. Imam besar merupakan jabatan utama dalam kebaktian korban di Israel. Setahun sekali, imam besar memasuki tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pendamaian untuk dosa seluruh umat. Itu berarti perayaan yang dilaksanakan oleh imam besar peranannya sangat penting, sebab seorang imam dia dianggap sebagai perantara antara umat dengan Allah. Saudara-saudara, dalam surat Ibrani bacaan kita hari ini dijelaskan bahwa kita bersyukur memiliki imam besar yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Yesus Kristus berbeda dengan imam besar pada umumnya yang membawa persembahan. Dalam ini Yesus Kristus sendirilah yang telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan manusia. Tidak ada persembahan, tidak ada korban yang lebih indah dari pengorbanan Yesus Kristus.
melalui pengorbanannya lah manusia diperdamaikan dengan Allah yang pernah rusak karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita bersyukur bahwa Kristus telah menganugerahkan kita karya Sang Imam Besar, yakni keselamatan. Tentunya persekutuan bersama dengan Tuhan juga memiliki tantangan. Tantangan itu selalu ada dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kita hanya dapat menghadapi tantangan tersebut dengan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus. Sehingga pengorbanan terindah dari Sang Imam Besar yaitu Yesus Kristus itu akan terus kita pelihara dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Yesus yang adalah imam besar, yang telah mempersembahkan kehidupannya dalam rangka memperdamaikan manusia dengan Allah. Lewat persembahannya itu sampai dia mati di kayu salib. Lewat perjamuan kudus, saudara-saudara, kita mau diingatkan sebagai orang yang percaya bahwa Yesus yang telah rela mati, mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya, menyerahkan tubuhnya demi pendamaian sekali lagi antara Allah dan umat manusia. Sehingga lewat perjamuan kudus itu kita merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus oleh karena kasih-Nya bagi kita. Dan perlu kita ingat, saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia oleh karena kita umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu, lewat pengorbanannya itulah kita diangkat kembali untuk menikmati kehidupan bersama di dalam Tuhan. Lewat perjamuan kudus itu, sekali lagi kita mengingat karya Allah di dalam Kristus. Dan sekaligus kita mau merenungkan bahwa sebenarnya kita ini, saya dan saudara-saudara, sesungguhnya tidak layak lagi di hadapan Allah. Tetapi Allah di dalam Yesus yang melayakkan kita kembali. Sehingga lewat perjamuan kudus ini, mari kita terus menerus merenungkan dalam perjalanan hidup bagaimana pengorbanan yang terindah dari Allah bagi kita umat yang percaya. Jangan kita takut untuk masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebab itulah maksud daripada Allah. Dia datang oleh karena dosa. Mari kita sambut pengorbanan itu dan senantiasa kita renungkan dalam kehidupan ini. Semoga kita menyatakan kehidupan ini, kita mengatakan bahwa karena Kristus telah ada di dalam hidup kita, maka hidup kita sepatutnya yang selalu kita nyatakan ialah hidup yang berkenan bagi Allah. Amin.
Mari kita masuk di dalam saat teduh. Pengorbanan terindah yang Allah wujud nyatakan dalam kehidupan kita yang percaya ialah melalui anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Dia mengasihi kita yang rela mati, memberikan tubuhnya, mencurahkan darahnya dalam rangka mendamaikan dirinya dengan kita umat yang percaya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup ini, hendaklah senantiasa kita merenungkan karya Allah yang sungguh mulia, mau mengangkat kita, umat manusia yang berdosa, menjadi anak-anaknya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini, hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu Majelis, kiranya berkenan mempersiapkan roti dan anggur kepada jemaat yang tidak berkesempatan hadir di gedung gereja oleh karena berbagai hal.
Dan kiranya perjamuan kudus bagi keluarga yang berada di rumah, perjamuan kudus ini disambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah persiapan perjamuan kudus yang boleh kami lakukan saat ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami persembahkan. Kiranya berkenan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya semuanya itu boleh menjadi pegangan bagi perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, dalam rangka kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua, mempersiapkan diri kami, sehingga kami boleh mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Kiranya diberkati oleh Allah untuk semua persiapan-persiapan dalam rangka perjamuan kudus yang disiapkan oleh majelis gereja. Bapa, untuk majelis gereja yang bertugas melayani jemaat-Mu lewat perjamuan kudus ini, diberkati Tuhan dan senantiasa boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk pelayanan yang boleh kami lalui bersama-sama saat ini. Kami berdoa untuk pemandu liturgi, petugas musik, petugas multimedia, dan majelis gereja yang bertugas. Berkati untuk pelayanan kami saat ini. Kiranya semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu di jemaat Masale ini. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami semua. Semoga kami betul-betul mempersiapkan diri kami dalam mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika kami mengikutinya, kami merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus Yesus yang adalah anak Tuhan, yang satu-satunya, yang telah dikorbankan untuk pendamaian dosa-dosa kami. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dalam berbagai keadaannya. Yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang bergumul karena kematian atau duka cita, Tuhan hiburkan. Yang bergumul karena kebutuhan hidup, pekerjaan, dan lain-lain, Tuhan Engkau hadir dan menyatakan penyertaan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang bersyukur. Kiranya diberkati syukur dan sukacita jemaat-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami tetap berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu, mengucap syukur
untuk semua karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami dan mengabulkannya. Karena semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan persiapkanlah hatimu menyambut perjamuan kudus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 212. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Demikianlah ibadah persiapan perjamuan kudus pada saat ini. Kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri kita untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 15 April 2022. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.